Oke, halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Ini ada Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark II S ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat semua nih. Ya. Oke, ntar ya. Di video kali ini kita akan unboxing plus penjelasannya juga teman-teman. Oke, ini kita copot dulu akriliknya. Kita copot ini juga ya, kameranya, supaya lebih mudah. Sebelum kita unboxing, kita bakal mau ini ya, jelaskan dulu apa aja yang ditulis dan apa aja yang kita dapat dalam box. Biasanya itu kita dari bagian depan dulu, ini seperti ini. Oke, tulisannya 4K dual LCD, external microphone, true color, 40 meter, waterproof. Oke. Terus juga di sebelah kirinya bawah ini ada 4K 30 fps, 2.7 30 fps, 16 megapiksel, 10 fps burst fotonya juga. Terus ada kontrol view share teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat. Terus di sini ada inside the box, apa aja nih dalam box, bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu ada unitnya sendiri, B Pro 5 Alpha Edition Mark II S itu pertama ya, yang sudah pasti kita dapatkan. Yang kedua, kita dapat waterproof casing. Ini untuk ini ya teman-teman, kalau teman-teman mau nyelam ke dasar air gitu ya, teman-teman wajib menggunakan waterproof. Dan itu maksimal kedalamannya itu adalah 40 meter, yang seperti dijelaskan di depan tadi ya. Terus selanjutnya ada handlebar mounting. Nah, handlebar mounting ini gunanya untuk ini ya teman-teman, kalian pasang di handle, misalkan kayak ini nih, saya ada monopod. Misalkan ini handle motor kalian nih teman-teman, misalkan gas deh yang hitamnya ini ya, misalkan ini gas yang hitamnya ini, teman-teman bisa capit handlebarnya di sini. Oke, di sini handlebarnya. Oke, seperti inilah istilahnya. Handlebarnya baru teman-teman pasang di sini untuk mounting kameranya, seperti itu. Jadi itu fungsi handlebar. Atau teman-teman juga bisa taruh di apa ya, di stand, mungkin di stand juga bisa. Oke, itu untuk fungsi handlebar. Terus ada quick release mounting. Biasanya ini yang 4 ya. Quick release mounting ini biasanya dipasangkan dengan base mounting. Jadi base mounting itu biasanya dipasang ini teman-teman, di dashboard mobil atau di batok motor tuh teman-teman, headlamp namanya. Terus juga kalau yang motovlogger tuh biasanya di helm ditaruh ini base mountingnya, baru mereka kaitkan dengan quick release mounting ini yang kita dapatkan. Terus selanjutnya itu ada tripod mounting. Buat kalian yang mau pasang tripod mountingnya ke ini, ke kamera, terus kalian bisa pasang ke tripod seperti itu ya. Fungsinya simpel-simpel aja. Terus selanjutnya ada 3 unit pivot arms. Ini fungsinya itu, ini yang kelima ya, ini yang keenam teman-teman. 3 unit pivot arms itu fungsinya untuk biasanya kalau kalian ini ya, kurang angle-nya kurang pas, itu bisa menggunakan pivot arms. Jadi bisa dari kiri ke kanan, atau kurang ke depan, kurang ke bawah, kurang ngangguk, kurang dangak gitu. Oke, semuanya bisa teman-teman, seperti itu. Terus untuk yang ketujuh ini ada charger unit. Kita sudah dikasih dengan charger unitnya juga, jadi kita tidak perlu beli charger unit lagi. Meskipun sekarang hampir semua orang sudah punya charger unit ya teman-teman. Charger unit itu batoknya ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada base mounting. Base mounting itu yang saya bilang tadi. Di sini base mounting with at the side. At the side itu apa teman-teman? Itu seperti 3M atau double tip lah, biasa orang-orang Indonesia bilang itu adalah double tip. Jadi di base mountingnya kita sudah include, dikasih sama B Pro ini adalah 3M nya itu double tip. Jadi kita tidak perlu beli double tip lagi karena kita sudah dikasih langsung teman-teman. Oke, selanjutnya kita dapat baterai juga dari Li-ion. Itu kapasitasnya 1000 mAh ya teman-teman, 1000 mAh. Terus untuk selanjutnya yang ke-10 ini kita mendapatkan open back casing teman-teman. Jadi buat ganti casing waterproofnya ya, yang bagian belakang biasanya itu untuk menggunakan strap, biasanya mereka menggunakan open back casing. Atau ya biasanya open back casing tuh dipasang kalau buat orang-orang yang hiking naik gunung tuh teman-teman. Jadi mereka pasang strap terus menggunakan back casing dan dipasang ke ransel tas itu teman-teman, seperti itu.
Selanjutnya kita dapat USB cable, kita dapat lagi peralatan casan, jadi kita tidak perlu beli-beli lagi ya teman-teman. Kita langsung dapat juga dari pembelian ini sudah include. Selanjutnya ada strapnya juga. Strapnya ini lumayan ya teman-teman. Kita dapat 2 strap, jadi kalau kurang panjang bisa disambungin. Selanjutnya kita juga dapat eksternal mikrofon. Ini dia eksternal mikrofonnya langsung saya pakai teman-teman, karena buat record video. Jadi ini saya sedang menggunakan eksternal mikrofon. Terus saya menggunakan handlebar mountingnya juga, dan menggunakan pivot arms juga. Saya menggunakan 3 barang dari Bepro ini. Saya pakai lagi, saya lagi pakai sekarang seperti itu. Terus setelah itu kita juga dapat extender ya teman-teman. Jadi kenapa kita dikasih extender buat eksternal mikrofon? Karena jack audio yang ada di Bepro ini jacknya nggak 3,5 mili teman-teman, jacknya itu 2,5 mm, jadi beda 1 mili. Makanya kita dikasih jack untuk eksternal mikrofonnya, kita dapat extendernya lah. Terus selanjutnya kita juga dapat casing lagi, yaitu skeleton casing yang bisa menggunakan tripod, atau bisa dibilang ya terbuka lah. Untuk kalian yang mau ngevlog menggunakan mikrofon kan bisa menggunakan skeleton casing ini, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Ini bagian belakangnya ya teman-teman. Di sini ada spesifikasi. Untuk spesifikasinya ini dia menggunakan sensor Sony 16 megapiksel, Sony Exmor-R. Itu untuk sensor ininya ya, sensor image-nya. Terus untuk videonya ini menggunakan format MP4 H264 di 30 Mbps teman-teman, seperti itu. Di sini untuk resolusinya ada 4K, 2.7K, 1080p, dan paling rendah itu 720p teman-teman. Jelas ya. Selanjutnya untuk di foto itu menggunakan format JPEG dengan pilihan pixelnya itu udah dari 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel teman-teman. Jadi ada pilihan, ada 5 pilihan untuk pixelnya teman-teman, seperti itu. Terus untuk lensanya ini dia sudah fix fokus dibuka lensa f2.8 f3 mm, dan untuk wide angle lensanya ini adalah 170 derajat teman-teman, jadi lumayan seperti itu ya, jadi pandangannya lebih luas daripada kamera pada umumnya, seperti itu teman-teman. Terus untuk LCD screennya ini seperti yang di depan tadi, dia sudah menggunakan dual LCD, jadi di depan dan di belakang itu ada LCD nya teman-teman. Tetapi di LCD depan ini dia menggunakan monokrom LCD 0,5 inci, jadi nggak gede-gede banget, 0,5 inci. Jadi dia hanya memberi indikator-indikator atau mode-mode yang sedang kalian gunakan teman-teman, seperti itu. Misalnya kalian sedang menggunakan mode foto, mode video, mode timelapse, mode berfoto, itu akan tampil modenya di layar depan. Kalau kalian belum bisa lihat ke belakang gitu kan, kalian bisa lihat dari depan, seperti itu. Jadi sangat membantu teman-teman, tidak perlu balik-balik kamera. Oke, selanjutnya itu untuk LCD belakangnya dia besarnya 2 inci menggunakan LTPS LCD teman-teman ya, LCD pada umumnya lah, yang nggak terlalu tajam banget, seperti itu ya. Oke, di sini untuk port dari kameranya sendiri ini ada 4 port. Yang pertama ada USB port, yang kedua ada HDMI port, yang ketiga ada jack 2,5 mm mic port, terus yang keempat ini ada micro SD card slot teman-teman, seperti itu. Jadi ada 4 port yang saya bilang tadi. Oke, untuk koneksinya sendiri ini sudah menggunakan WiFi 802.11, range up-nya ini sampai 25 meter persegi. Cuman setelah saya coba beberapa hari ini nggak sampai segitu teman-teman, karena di jarak segitu dia sudah patah-patah. Oke, paham? Ya mungkin 10 meter atau ya 10 meter persegi itu udah maksimal teman-teman. Goalsnya ya 5 meter lah kira-kira. Terus untuk storage-nya ini dia sudah support menggunakan micro SD HC dan micro SD XG kelas 10 yang benar-benar paling kencang teman-teman, seperti itu. Dan dia ini bisa mencapai 64 GB untuk penyimpanan internal, jadi lebih dari itu tidak akan terbaca. Jadi maksimal kamera ini bisa nyimpan ke memori itu hanya 64 GB, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di baterai
Baterainya ini 1000 mAh yang saya bilang tadi, udah rechargeable dari li-ion baterai teman-teman. Oke. Untuk dimensinya ini adalah ke samping 60 mm, terus ke atas 41 mm, dan tebalnya itu 22 mm. Jadi 60 mm kali 41 mm kali 22 mm teman-teman. Seperti itu. Terus untuk berat unitnya sendiri ini unit only ya, tanpa ada baterai atau macam-macam seperti apa namanya casing atau segala macam. Jadi hanya body saja tanpa baterai, tanpa memori, tanpa embel-embel yang lain. Itu adalah beratnya 65 gram teman-teman. Cukup apa ya? Cukup enteng lah. Terus waterproofnya ini up to 40 meter deep. Ya, jelas yang tadi saya bilang di depan tadi 40 meter. Terus selain itu juga untuk berfotonya ini sudah bisa 10 frame per second ya teman. Jadi 10 foto per shoot di resolusi 16 megapiksel teman-teman. Jadi itu lumayan besar dan lumayan tinggi juga untuk resolusinya. Terus di sini juga ada mode time lapse-nya. Time lapse-nya ini sendiri itu dari 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik, 30 detik, dan 60 detik. Jadi ada berbagai seri, maksimal itu di 60 detik ya teman-teman. Oke, untuk exposure-nya dia ada dari -2 sampai +2 dengan 0.33 step value teman-teman. Untuk loop recording-nya ini ada fitur yang dikasih dari Bepro teman. Loop recording-nya adalah dari off 2 menit, 3 menit, dan 5 menit. Jadi loop recording itu misalkan kalian pilih 5 menit, kalian pilih pengaturan loop recording itu 5 menit. Jadi setiap 5 menit video kalian akan ke stop dan langsung mulai baru lagi. Seperti itu terus menerus. Bila memori kalian full, video pertama akan kehapus dan ada video 5 menit yang baru. Seperti itu muter-muter teman-teman. Jadi cocoknya loop recording ini untuk kalian yang menggunakan kamera ini menjadi dashcam, biasanya itu cocok teman-teman. Oke. Terus di bagian sampingnya ini ada softwarenya juga. Dia sudah support untuk di App Store dan di Google Play Store teman-teman. Jadi buat kalian pengguna Android, pengguna iPhone itu sudah bisa menggunakan kamera ini menggunakan software teman-teman. Jadi aman ya. Sudah lengkap juga untuk masalah software. Nah, konektivitas juga sudah Bluetooth 802, itu udah kenceng banget. Terus untuk fiturnya sendiri di sini ada 4K Ultra HD teman-teman, yang saya jelaskan di depan tadi. Selanjutnya itu ada wide 170 derajat angle. Jadi ternyata dia buat angle-nya built-in dual LCD, sudah saya jelaskan tadi. Loop recording-nya baru aja saya jelaskan. Burst foto sudah, timelapse sudah. Ini juga ada high speed recording dan external microphone teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita buka. Ada stikernya ya, kita dapat stiker teman-teman. Ini barang nggak penuh ya teman. Bentar. Lalu, oke, ini dia. Terus ini tadi unitnya, kita buka aja ya. Ada unitnya. Ini tadi yang 0,5 inci monokrom LCD itu seperti ini teman-teman, jadi kecil. Dan ini yang 3 incinya. 2 inci. Setelah melihat tampak depan, tampak samping, ini bagian portnya. Setelah port tadi ini sebagian samping kiri ya, kalau di depan di sini ada ada arrow up and down, terus ada speaker juga. Bagian bawah buat baterai, bagian atas wifi atau bisa dibilang shutter. Di depannya ada LCD, ada power on off, ada lensanya juga dan tulisan 25. Bagian belakang ini hanya LCD 2 inci dan ada tulisan ini Bebrica Alpha Edition.
Oke, seperti ini. Oke, taruh sini aja. Terus selanjutnya pertama kita akan memasangnya teman-teman. Terus dulu ya teman-teman, supaya tidak mengganggu. Oke, ini dia waterproof. Sorry. Ini ada waterproof casingnya teman-teman. Sini ada 4 tombol ya. 4 tombol. Terus ini ada busanya juga buat nahan LCD-nya ya teman-teman. Oke. Dan saya juga punya sedikit tips untuk menggunakan ini. Jadi setelah kalian masukkan action cam-nya ini, kalian tutup kan. Jangan langsung kalian kencingin teman-teman. Jadi kalian tekan-tekan dulu nih. Tekan-tekan sampai ini ya, sampai rapet. Oke, kayak sudah seperti itu. Nah, jadi dia tidak ada space kecil yang bisa memungkinkan air masuk ya teman-teman. Jadi sebelum kalian masuk, kalian kencangkan ini pengunciannya, jadi kalian tekan dulu sebelum rapat, baru kalian kencangkan teman-teman, seperti itu. Oke, kita buka. Segitu tips-tips dari saya. Oke, seperti ini nih. Kalian tekan dulu teman-teman. Belum rapat semuanya, udah rapat, kalian cek baru kalian kunci teman-teman. Jadi aman. Oke, taruh di pinggir dulu ya. Selanjutnya kita ke handlebar mounting. Handlebar mounting lagi dipakai, saya pakai buat ini record. Terus quick release mounting. Quick release mountingnya itu mana? Oke, ini dia. Ini tripod mounting ya, jadi satu ini. Oke, sini teman-teman. Jadi ini ya, ini adalah yang saya bilang tadi, wireless mounting yang disambungkan ke base mounting ya. Jadi seperti ini bentukannya. Nanti ke baut. Kencingin ini ya teman-teman. Nanti kamera kalian di sini seperti ini contohnya. Masukin. Oke, taruh dulu. Sambil cari bautnya dulu. Oke, seperti ini. Terus bisa teman-teman langsung ini ya, gitu. Oke, sudah kencang. Jadi seperti ini teman. Kalau menggunakan quick release mounting ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan tripod mounting ya teman. Dan saya juga mau tripod. Saya sudah ada tripodnya. Ya, bukan tripod besar teman-teman. Bisa dibilang ini mini tripod lah. Ini dia tripodnya. Sekarang kita coba pasang dulu ini waterproof casingnya ke sini. Oke, tripod mountingnya ya, kita pasang dulu. Jika sudah kencang, bisa kalian masukin. Oke, jadi seperti ini. Aslinya bisa teman-teman tanpa menggunakan tripod mounting, tapi casingnya tidak bisa menggunakan casing
waterproof, hanya dia bisa menggunakan tripod itu langsung bila menggunakan casing skeletonnya itu, skeleton casingnya teman-teman. Seperti ini ya. Teman-teman lihat ya, tampak dari samping, depan, samping lagi, atas, belakang, bawah, dan ini jika tripodnya terbuka seperti ini. Oke, sudah jelas. Sekarang kita buka. Oke, tripodnya kita pinggirin lagi. Oke, sekarang kita buka lagi lancingannya, bautnya ini. Oke, ini dia. Oke, pinggirin lagi ya. Bautnya juga bisa kita taruh di sini aja. Oke, selanjutnya kita akan pivot arms on-nya dia teman-teman. Aslinya kita dapat 3, cuman yang satu lagi saya pakai teman-teman. Ini ada pivot arms. Ini bisa ke sini ya. Coba kita pasang. Ini bisa ke sini. Teman. Jadi seharusnya kamera kalian di sini nih, ya kalian cuma bisa ke sana atau naik gitu kan. Jadi kalian bisa ke kanan, gitu. Jadi bisa begini. Coba kita pasang sekarang waterproof casingnya aja ya, buat contoh. Jadi ini bisa menyesuaikan angel sesuai keinginan kalian teman-teman. Yang seharusnya cuma bisa seperti ini, jadi bisa seperti ini teman-teman. Jadi bisa seperti ini. Seharusnya tadi dia hanya bisa seperti ini, jadi bisa seperti ini. Oke, sekarang kita coba misalkan gini ya teman-teman. Kita coba ke bawahin dulu, baru kita coba ke atasin. Nah, seperti ini dia teman-teman. Ini fungsinya, bisa menyesuaikan angel yang kalian butuhkan. Jadi seperti itu fungsinya dari pivot arms ini. Nih, kita copot lagi. Dan di sini kita dikasih kabel tis ya teman-teman, atau bisa dibilang apa ya? Apa kalau bukan kabel tis namanya teman-teman? Bisa teman-teman jelasin yang paham. Dan mungkin ini digunakan untuk strap ya teman-teman, karena hanya strap yang menggunakan ini apa namanya, kabel tis atau tali tis lah bisa dibilang ya. Nggak tahu deh di daerah kalian apa namanya. Kita copot dulu biar nanti masukinnya nggak susah ya teman-teman, karena ini jarang saya pakai. Oke, ini dia, pinggirin. Selanjutnya itu kita dapat charger unitnya itu. Oke, ini dia charger unitnya teman-teman. Charger unitnya bisa menggunakan micro USB dan ini apa ya, USB mungkin, atau apa namanya teman-teman, kurang tahu. Sama kayak micro USB, cuman dia lebih besar. Oke, kita baca dulu ini. Dual charger ya, bisa 2 baterai sekaligus. Terus untuk outputnya ini adalah 4,2 volt dan inputnya ini 5 volt 2 ampere. Inputnya 5 volt 2 ampere, outputnya 4,7 volt 0,75 ampere kali 2 kalau dua-duanya. Seperti itu. Ini ada channel CH1, CH2 itu artinya channel 1 dan channel 2. Oke, kita coba buka baterainya ya teman-teman. Ini dia baterainya. Ini dia 3,7 volt Li-ion baterai 1000 mAh. Oke, ini colokin di sini teman-teman. Nah, dan satu lagi ada di ini ya, ada di
Nah, ini coba saya buka dulu bentar teman-teman, karena lumayan susah. Oke, sudah terbuka. Jadi di pembelian kali ini dari Bepro saya dikasih 2 baterai teman-teman. Ini dia. Kita langsung cabut aja. Oke. Ini dia, satu lagi taruh sini teman-teman. Jadi sudah, tinggal kalian charger aja teman-teman, seperti itu ya. Sudah jelas? Ini untuk charger unitnya. Oke, kita copot. Kita masukin lagi ya. Karena saya nggak terlalu lama kalau pakai kamera ini, jadi bentar-bentar doang. Kalau lagi ada jalan-jalan keluar mungkin. Oke. Ini kita taruh sini aja ya. Dan ini kita masukin lagi ke device-nya langsung. Oke. Dan kita tutup. Oke, sudah. Dan ini kita masukin lagi ke kotak. Kita masukin teman-teman. Oke. Itu selanjutnya, selain kita dapat charger unit sama baterai, kita juga dapat base mounting. Oke, yang base mounting itu yang tadi ya, untuk quick release-nya. Dan lulus mountingnya ini dia. With adhesive, itu dia tadi 3M. Ya oke, sudah jelas ya tadi ya, sesuai nih. Kita dikasih 3M cadangan 2. Kita dikasih base mountingnya juga 2. Ini sih nggak kurang tahu teman-teman ini apa ya, jadi nggak usah di review lah, karena saya kurang tahu penggunaannya. Oke. Ini dia, sudah ada 3M ya teman-teman. Ini adalah base mounting, kita dapat 2. Yang satu nggak ada dratnya, satu ada dratnya. Ini yang dratnya mungkin bisa dipakai di tripod ya teman-teman. Kita coba. Oh iya, bisa teman-teman, bisa digunakan di tripod. Oke, kita coba lagi. Bisa digunakan di tripod. Terus ini kita dapat 2 3M. Tadi mana ya? Oke. Sekarang mungkin kita ini dulu. Ya, tadi ya. Quick release mountingnya saya bilang tadi, misalkan kalian teman-teman ini ya, punya kalian memasang di dashboard mobil lah. Kalian bisa memasang di dashboard mobil. Oke. Kalian mau masang ininya nih, kalian pasang base mountingnya dulu ke dashboard, buka 3M nya dipasang. Setelah itu kalian pasang ininya, kameranya. Terserah mau pakai skeleton casing atau apa ya, bebas, terserah. Ini saya menggunakan waterproof casing aja untuk contoh. Oke, setelah itu masukin dulu. Masukin ini adalah dari depan didorong ke belakang seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dah masuk dan jadi seperti ini. Pasti nanti bentukannya seperti ini di dalam mobil teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Oke, sekarang kita dulu ya. Kita lepas. Cara lepas itu adalah dijepit di sini teman-teman, dijepit dan didorong ke depan seperti itu. Ini cukup simpel untuk penggunaannya. Teman-teman tidak perlu ribet-ribet lah nyari-cari cara, karena ini udah barang-barangnya itu udah lengkap semua, aksesorisnya yang dapat. Jadi enggak, teman-teman tuh nggak ribet untuk nyari penggantinya gitu. Dan selain itu pun untuk aksesoris action kamera ini mudah dipahami, jadi nggak ribet teman-teman. Oke, selanjutnya penback casing ini dia. Ini dia penback casingnya teman-teman. Ada tripod mountingnya tadi, ini ya, slip
Oke, ini dia back casing, masih belum tidak ada bolongan untuk strap. Ini dia bolongan teman-teman. Teman-teman lihat. Dan ini juga sudah include sama jarumnya ya, buat memasang ke ini ya, waterproof casingnya. Seperti ini. Masih nggak pasang ya, karena saya nggak pernah pakai gitu. Oke, lanjut, masukin aja supaya nggak kotor kacanya. Selanjutnya itu kita dapat USB cable. Ini dia. Ini untuk USB kabelnya. Mungkin nggak perlu dijelasin ya teman-teman, karena ini untuk ngecas doang. Jadi ini kita skip aja. Untuk USB cable kita skip. Selanjutnya ada strap. Ini teman-teman, kita dapat strap 2 pasang ya. Ini dia. Satu pasang yang kecil, satu pasang lagi yang besar-besar. Seperti ini teman-teman. Strapnya kita dapat 2 pasang. Ini dia untuk strap yang kecil. Ini untuk ini sepasang strap yang kecil, dan ini untuk sepasang strap yang besar-besar. Ini ya. Oke, ini ada white-nya. Teman-teman lihat. Coba kita masukin ke sini ya, misalkan ya. Kita masukin ke sini. Setelah itu tinggal kencengin aja teman-teman. Kencengin tutup. Oke. Seperti itu. Nah, kita lipat lagi karena saya juga nggak tahu cara pengaplikasiannya, karena saya nggak pernah hacking. Saya lebih ini berenang ya teman-teman. Oke. Yuk. Oke, ini. Oke. Selanjutnya external mikrofon lagi saya pakai extendernya. Extender jack 2,5 mm, 3,5 mm ke 2,5 mm. Ini teman-teman. Tuh. Ini 2,5, kita colok sini. Baru deh kita colok mic-nya ke sini. Yang dapat dari pembeliannya. Seperti itu ya. Buat kalian yang suka ngevlog tuh keluar teman-teman, boleh dicoba. Oke. Taruh sini aja. Selanjutnya yang terakhir itu kita mendapatkan skeleton casing teman-teman. Ini dia. Skeleton casingnya yang untuk tripod ya teman-teman. Oke, ini seperti ini bentukannya dari depan, dari belakang nih, dari depan, dari samping, atas, bawah, dan ini jika tripod terbuka. Oke, seperti ini. Jelas. Oke, sekarang kita masukin semua, dan kita akan ganti barang untuk yang kita review. Oke, kita masukin dulu ya.
masuk. Oke, kita masukin dulu yang belum masuk. Oke, sekarang 3M dan kita pecahkan. Oke, ini tadi charger unitnya, ini untuk pivot arms, masukin aja. Udah. Nah, kita masukin ini buat mounting dan quick release. Oke, dan terakhir kita masukin kameranya ke waterproof casing ya teman-teman. Oh iya. Sekarang kita masukin ke dalam kotak teman-teman. Sorry. Oke. Ini dia. Ini dia. Sekarang kita tutup lagi. Tidak ada yang ketinggalan nih teman-teman. Lap saya ketinggalan. Gak apa-apa, kita buka aja lagi. Kita tutup. Oke. Stikernya kita taruh di atas aja. Oke teman-teman, dia bagian depan. Oke, selanjutnya kita akan mereview ini teman-teman, mikrofon cardioid. Saya punya mikrofon cardioid buat ngevlog juga ya. Ini dia dari merek Boya. Dari merek Boya dengan model BY-MM1. Ini itu adalah universal cardioid microphone dan dia sudah compatible untuk smartphone, tablet, laptop atau MacBook. Terus DCLR atau mirrorless, terus juga ada handycam. Jadi untuk 5 device yang berbeda itu bisa dipanggil. Oke, untuk bagian kanannya biasanya BY-MM1 cardioid microphone sama seperti depan tadi. Bagian samping kanan sama, bagian atas ini seperti ini, dan bagian bawah kosong. Lanjut ke bagian belakang, ada fitur
compatible with smartphone, tablet, DSLR kamera, Samsung recorder atau audio recorder dan etc. Jadi dan lain-lain. Compact and lightweight mic. Dia tuh mudah dibawa-bawa dan beratnya pun enteng untuk seukuran directional mic ini. Dia juga sudah metal, konstruksinya itu udah metal bahannya. Terus dia tidak menggunakan baterai dan profesional juga untuk digunakan. Itu untuk fitur-fiturnya. Terus untuk spesifikasinya, dia ada polar patternnya cardioid, frekuensi responnya, sensitivitas sinyal, plugnya 3,5 mm standar, dimensinya 81 mm, dan untuk beratnya ini adalah 86 gram. Gak beda jauh ya sama Bepro yang tadi. Lanjut, kita buka. Pertama-tama kita mendapatkan pouch atau tempat penyimpanan ya. Jadi bisa orang-orang bilang ini adalah pouch. Ini ada embossnya Boya. Di sini bahannya liter ya teman-teman, mungkin kulit sintetis yang dipakai teman-teman. Ya lumayan lah untuk mikrofon mini-minian untuk vlog keluar. Juga dalamnya bahannya halus, gak kasar. Jadi sangat menjaga barang kalian di dalam pouch ini. Oke, kita pinggirin dulu. Selanjutnya kita mendapatkan ini manual book bahasa Inggris ya. Pertama ada tulisan instruksi manual. Oke. Dia ada ucapan terima kasih sudah membeli Boya BM1 sama-sama. Di sini ada fiturnya juga. Fitur ini sama ya seperti yang ada di depan tadi. Spesifikasi juga sama yang ada di belakang box tadi. Terus ada pengertian instruksi. Oke, apa aja yang didapat, what's include. Ini ada informasi sama. Oke. Di sini kabelnya TRRS dan TRS. Ini juga bisa digunakan di MacBook atau iPhone. Gunakan adapter itu bisa teman-teman. Oke, kamera mirrorless, kamera apa? Mungkin di sini ada spesifikasinya. Terus ada pola patternnya juga, ada troubleshooting untuk problem-problemnya, dan sisanya bahasa Cina teman-teman. Karena ini produk dari Cina ya. Dari mana? Dari Shenzhen Jias Photo Industrial. Oke, ini in China, jadi produk ini dibuat di Cina teman-teman. Oke, lanjut kita sampingin aja untuk manual booknya. Selanjutnya kita ambil mikrofonnya ya. Kita dapat satu, ambil aja ya. Ini dua, 3 mikrofonnya dan 4 pegangannya teman-teman. Ini lumayan kokoh ya. Jangan bilang teman-teman ini center, karena ini mirip center. Seperti ini. Dia, jadi ada input dari atas, bawah, dan depan. Tulisannya juga Boya MM1. Oke. Untuk pegangannya dan untuk mounting juga bisa ke tripod ya, nanti kita coba. Terus ini ada foamnya atau bisa dibilang busa atau bulu ya. Ini peredam noise nya dari mikrofon ini, lumayan bagus teman-teman. Nih ada foamnya juga di dalam, busanya itu. Terus ada ini bulunya, ini juga bulunya halus, gak kasar. Dan ini kabelnya. Oke, sedikit saya mau kasih tahu. Jadi kalian jangan kebalik teman-teman. Di sini ada dua bagian nih, yang ke samping dan ada yang lurus. Jadi yang ke samping ini yang ke mikrofon, dan yang lurus ini ke handphone kalian. Jika misalkan yang ini ke mikrofon, terus yang ini ke handphone kalian, itu dia tidak akan meninputkan suara kalian teman-teman. Jadi tidak ada suara apa-apa, atau bisa dibilang nge-mute lah. Pokoknya nggak ada suara apa. Jadi kalian harus yang bengkok ini di mikrofon seperti itu, baru yang ini ke device kalian. Oke, selanjutnya kita coba pasang dulu. Cara pasangnya seperti ini. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang ini pegangannya. Oke, sudah terpasang juga.
Sekarang kita coba masang ke tripod ya teman-teman. Kita masang ke tripod. Seperti ini ya. Jadi ini tampak dari depan, dari samping, bisa teman-teman lihat. Oke, buat biar lebih real ya. Tampak dari samping, dari belakang ya, samping lagi, dari atas, dari bawah, dan ini tampak tripod terbuka teman-teman. Seperti ini. Terus teman-teman lihat mikrofon. Oke, sekarang kita copot. Selain mikrofon ini pun saya juga punya ini teman-teman, mini LED lah bisa dibilang. Oke, kita masukin dulu ke kotak, kita pinggirin. Selain itu saya punya mikrofon, saya pinggirin sini ya. Saya juga punya mini lighting atau mini LED lah, bisa teman-teman bilang apalah, pokoknya seperti itu. Ini itu mini lighting dari Ulanzi Sledge dengan model W49 LED teman-teman. Ini merek Ulanzi ya, bisa teman-teman lihat untuk modelnya W49 LED, mini LED video light. Oke, untuk tampak dari bawahnya quality item Sledge brand Ulanzi, bagian samping kosong, samping kanan kosong, bagian atasnya ada tulisannya juga untuk modelnya tuh W49 LED. Light source-nya 49 LED, terus kalau temperaturnya tuh 6000 K, berarti 6 juta ya, atau 600.000 paham. Illuminance-nya 800 lm, illuminance angle-nya 60 derajat. Untuk distance-nya ini jaraknya bisa sampai 5 meter untuk menerangi ruangan ya atau jalan. Terus untuk working voltage-nya ini di DC 3 volt dan powernya itu 5,5 watt. Oke. Untuk bagian belakangnya dia ada 3 mounting, jadi kalian bisa pasang apa itu di 3 mounting itu. Terus sudah bisa dipakai di gimbal juga. Terus ini juga perfect untuk pembuatan film. Ini made in China lagi ya teman-teman, jadi barang dari China, dari Shenzhen Ulanzi Teknologi Co Ltd. Oke, ini dibuatnya di Guangdong China nih teman-teman. Oke, sekarang kita buka. Oke, seperti ini penampakan LED-nya. Jelas ya teman-teman. Sekarang kita keluarin dulu. Kita sekarang dapat kartu ucapan teman. Dari Ulanzi, Vlog Master Plan, Facebook Ulanzi. Ini untuk homepage-nya ya. Di belakang ini ada giveaway Thursday, produk ide produk. Udah CEO design with us. Oke, nggak penting banget, kita taruh. Terus di sini ada manual book, coba kita baca. Sini ada quality control paste, jadi mereka dicek dulu sebelum dikirim. Terus juga ada pengawet ya, silica gel. Oke, kita pinggirin. Ini untuk manual booknya bahasa Cina semua. Dan untungnya ada bahasa Inggris di belakang. Oke. Pertama ini ada safety tips, warning, terus spesifikasi dan diagram part-partnya, terus cara install lampunya untuk fotografi, terus ada catatan note, dan di sini dia menggunakan baterai A2 1,5 volt, 2 baterai, jadi dia menggunakan 2 baterai berukuran A2. Di kamera ini tidak bisa dicas, jadi kalau udah mulai redup atau mati kalian ganti baterainya teman-teman, seperti itu. Oke, kita pinggirin. Ini dia untuk lightingnya. Untuk lightingnya ya teman-teman, lihat tuh. Teman-teman lihat dari belakang seperti ini ada mountingnya, tadi ada 3 mounting. Oke, ini dia seperti ini. Jadi dia cara hidupnya adalah diputar ke kanan.
Ini yang bikin putar ke kanan sampai nyiklek bernyala, dan nantinya sama saya bunyi klak teman-teman. Oke. Terus ini ada apa ya, slot buat baterainya tadi. Ini adalah dia menggunakan baterai A2 2 buah seperti ini, 2 baterai A2. Jadi kalau habis tidak bisa dicas ya teman-teman. Oke. Selain itu ini juga sama kayak mikrofon tadi, bisa dipasang langsung ke tripod. Kita coba sekarang. Coba. Ini dia tripodnya. Coba masukin ya teman-teman. Oke, ini tampak dari depan, dari samping, dari atas, dari belakang, dari bawah, dan posisi tripod terbuka. Kita coba sekarang. Ya, ini dari depan tripod terbuka seperti ini. Oke, sekarang kita copot. Sekarang kita coba ke holder ya teman-teman. Punya holder di sini. Jadi biasanya kalau saya keluar tuh lagi pengen bikin video di luar nih, kayak ini untuk holder ke handphone ya, ke smartphone. Terus ini ada lightingnya, bisa saya masukin seperti ini, dan terus bentar saya taruh, dan terus mikrofonnya bentar cepet dulu ya biar nggak ribet. Oke, sekarang tergantung port jack audio kalian ada di samping kiri atau samping kanan. Misalkan ada di samping kanan, kalian bisa taruh ininya di samping kanan teman-teman. Oke, baru deh kalian colok kabelnya seperti ini, kalau mikrofon, dan colok ke smartphone kalian, ke device kalian seperti itu. Tapi kalau misalkan jacknya ada di kiri, kalian tinggal pindah aja dan pasang ke kiri. Nah, sini jelas, dan masukin. Oke, seperti itu. Dan ini juga bisa dipasang di atas ya teman-teman. Jangan di samping dan kiri kanan aja, ini juga bisa dipasang di atas. Nah, oke, untuk tampak depannya seperti ini kalau dipasang di atas. Nah, untuk samping kiri kanannya kita coba juga biar teman-teman tahu. Ini seperti ini. Oke. Dan sekarang coba kita di samping kiri ya. Kalau di depan adalah ini samping kanan. Seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita ini ya, kita cabut semua. Oke. Nih, jadi alat untuk saya konten outdoor adalah holder. Sini ada mikrofon, dan lighting, dan tripod. Dan ini tripod ini bisa diganti. Misal kalian ingin sambil duduk nyantai, kalian bisa menggunakan tripod. Kalau kalian jalan terus, kalian bisa menggunakan ini, monopod. Oke, seperti itu. Dia ada dua opsi, menggunakan monopod atau menggunakan tripod. Seperti itu teman-teman. Terus dari sini pun juga bisa digedein. Gimana? Kalau diputer, bukan digedein ya, dipanjangin, diputer ke kanan lagi, ke kanan lagi, baru kencengin ke kiri semua. Oke, jadi panjangnya segini teman-teman, sekitaran 1 meter. 1
1 meter sekian. Jadi klaim 1 meter aja ini. Oke, masukin lagi ke kanan, masukin dan putar ke kiri. Jadi deh, dia hanya sependek ini. Oke, selanjutnya kita akan beresin semua yang udah kita buka. Oke, kita pinggir-pinggir dulu ya. Yang belum mau saya masukin, saya pinggir-pinggirin dulu. Oke, ini ada quality control, merek ininya ya, apa namanya, pengawetnya, dan manual book. Kita bisa seperti ini. Sudah kalian masukin, dan kalian masukin sekarang baterainya supaya tidak termakan ya teman-teman, takutnya keputer. Oke, seperti ini. Terus kalian masukin aja. Oke, bentar teman-teman. Oke, masukin seperti ini. Oke, sudah aman. Sekarang kita mau masukin ini teman-teman, mikrofon. Kita masukin ke pouch. Pertama kita copot dulu ini. Ini kita packing ya sebelum travel. Oke, pertama kalian masukin mikrofon dulu teman-teman. Mikrofon. Setelah itu kalian bisa masukin ini pegangannya atau kabelnya juga boleh. Pegangan atau kabel sih biasanya ya tergantung, kabel dulu atau pegangannya dulu. Dan yang paling terakhir itu ini wajib paling terakhir. Seperti ini. Jika sudah, kalian kencangin dan kalian ikat teman-teman. Oke, seperti itu sudah ready. Oke, sorry, tadi ini lightingnya lupa ya untuk apa namanya, kartu ucapannya dari Ulanzi, ucapan terima kasihnya. Oke, terus lagi ya, kita masukin mikrofonnya ke kotak. Udah. Seperti ini ya teman-teman. Oke, ini dia. Dan hari ini kita review 3 barang teman-teman. Oke, unboxing plus penjelasan, atau bisa dibilang review singkat 3 barang. Pertama kita ada Brika, setelah itu ada mikrofon Boya dan mini LED dari Ulanzi. Seperti itu. Oke. Jadi ada 3 barang yang sudah saya review di video kali ini, unboxing plus review ya teman-teman. Dan tadi mungkin ada barang-barang yang bukan unboxing ya, seperti ini. Ada apa namanya ini, holder,
terus ada tripod, dan ada monopod. Oke teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis, jangan lupa kita like, comment, subscribe. Thanks for watching and see you.